Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selasa malam ini adalah malam yang terakhir di bulan September, 30 September 2025. Sebentar lagi kita tinggalkan bulan September memasuki 1 Oktober 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Itu saya sudah katakan dari sejak tadi pagi. Pertama-tama kita ucapkan syukur atas penyertaan Tuhan. Untuk perlindungan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, keselamatan, berkat semua yang sudah kita terima selama bulan September. Dan sebelum kita berbaring tidur, mari kita meteraikan dan kita akan tutup akhir pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita minta ampun atas segala dosa, atas segala kesalahan kelemahan kita selama ini. Ampun kita mau kembali kepada Tuhan. Dan berkatan pula kita mau baca Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24, di mana Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sebab tanpa pertobatan tidak bisa masuk ke surga. Pemulihan terjadi, keselamatan terjadi, berkat terjadi karena diawali dengan pertobatan. Kembali kepada jalan Tuhan. Dan saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah pada Allah. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati sengsara ganti kita. Kembalilah pada Allah. Amin, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah kepada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala kalangan ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Malam hari ini sucikan Bapa mulutku, pikiranku, dan hatiku, ya Yesus.
Sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Kami akan akhiri Selasa malam 30 September 2025. Malam hari ini Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau yang mengawali dari 1 September 2025, dan malam hari dalam malam yang terakhir 30 September diakhiri dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi Alfa dan Omega. Ampuni segala dosa tidak berkenan. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Sama-sama kita tutup 30 September Selasa malam hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau kembali sama Tuhan. 2 Tawarikh 1:7-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mari kita berbuat Indonesia. Kita berdoa buat saudara-saudara kita. Kita berdoa buat setiap kita supaya kita mau kembali kepada Tuhan. Berbalik dari jalan yang salah. Berbalik dan kembali kepada Tuhan. Berjalan melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Tuhan semua memberkati. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Matius pasal yang ke-11. Oh puji Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai dari hari-hari sampai malam sebelum kita berbang tidur. Kita mau datang kepada Yesus. Kita serahkan tubuh jiwa kita dalam tangan Tuhan. Supaya besok kita memasuki 1 Oktober juga sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau baca Matius pasal 11 ayat 20-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Berarti Tuhan Yesus paling concern tentang pertobatan, saudara. Berarti Tuhan cinta. Berkali-kali Tuhan selalu bicara kepada orang-orang yang berdosa, yang tidak bertobat, supaya harus bertobat. Sebab tanpa pertobatan binasa, Bapak Ibu. Makanya Yesus begitu cinta kepada umat manusia supaya kembali sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Karena masalah pertobatan itu vital sekali, ya. Dalam Lukas pasal 13 2 kali Yesus katakan, dalam Lukas 13 ayat 3 dan 5, 2 kali Yesus katakan. Ayat 3, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu yang pertama. Terus ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Harus bertobat Bapak Ibu. Sebab di surga tempat yang kudus, tempat yang begitu holy, tempatnya Tuhan sendiri. Jadi kita adalah manusia dari bumi yang penuh dengan dosa. Kembali kepada Tuhan harus dengan pertobatan. Maka Tuhan berkali-kali, kalau tidak bertobat, kamu banyak, padahal Tuhan banyak melakukan mujizatnya. Tujuannya apa? Supaya Tuhan itu, supaya mereka sadar dengan mujizat-mujizat dari Tuhan. Di Kapernaum Tuhan itu ada 3 tahunan sudah di situ. Supaya bertobat, karena banyak orang keras kepala, banyak orang yang sombong, tinggi hati, tidak bertobat. Mohon maaf. Mohon maaf saudara. Jadi Tuhan berkali-kali katakan supaya bertobat. Terus berikutnya celaka sampai Tuhan tuh cukup tegas, keras saudara. Dikatakan, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Coba mereka bertobat, Tirus dan Sidon. Dia kasih contohnya mereka bertobat. Tapi tujuan Tuhan Korasim, ya Betsaida, supaya bertobat juga. Kalau bertobat selamat, saudara. Ini berkali-kali Tuhan katakan dari sejak awal sampai sekarang. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan katakan, mari kita bertobat. Kepada saudara-saudara kita yang belum bertobat, yang masih main-main dengan dosa, mari kita mau kembali sama Tuhan. Kalau kembali sama Tuhan, selamat kita.
ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi nanti akan pasti masuk di dalam penghakiman. Orang-orang tidak bertobat masuk dalam penghakiman, saudara. Ya, kalau betul-betul tidak bertobat pasti masuk neraka. Kata firman Tuhan, binasa. Ya, dan ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ayat 24 yang terakhir, tapi ku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi maksud Tuhan, kalau bertobat, ada pengampunan terjadi, ada keringanan terjadi. Yang penting di sini, mari kepada Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau kembali sama Tuhan, kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada jalan yang benar, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Saya sudah berkata berkali-kali, mari kita sebagai anak Tuhan, berperilakulah yang benar, ikutlah firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Harus, sebab kita banyak dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, banyak orang Kristen itu penipu, hanya Kristen tapi perbuatannya menjadi batu sandungan, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Oleh itu melalui firman yang begitu tajam, minta ampun sama Tuhan, kita mau kembali sama Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Yesus, harus taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, lakukan, taat kita kepada firman Tuhan. Sederhana, kekristenan itu sederhana, saudara, yaitu menjadi pelaku firman, itu aja. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berperilaku selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau kembali sama Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka keselamatan, berkat, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diberkati Tuhan, dan kita akan tutup hari Selasa malam 30 September dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.